Hai guys, welcome back to the Kamu Soal Podcast. Jumpa kembali lagi bersama saya Irwan di sini. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas mengenai 10 perguruan tinggi favorit di Indonesia. Nah, simak baik-baik ya, jangan skip-skip videonya, oke? Adapun sistem penilaian atau pembobotan yang digunakan untuk Kemendikbud untuk menentukan pemeringkatan dilihat berdasarkan pada 4 indikator. Indikator yang pertama, indikator input dan dengan bobot 20% yang meliputi jumlah dosen bergelar doktor, dosen yang merangkap jabatan lektor dan bergelar guru besar, rasio mahasiswa dan dosen serta lainnya. Yang kedua ada indikator proses dengan bobot 25% meliputi nilai akreditasi dari BAN PT, akreditasi program studi, pembelajaran daring, kerjasama PT, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada indikator output dengan bobot 25%, yakni berupa jumlah artikel ilmiah per dosen, kinerja penelitian, kinerja mahasiswa, dan lainnya. Yang keempat atau yang terakhir ada indikator terakhir adalah outcome yang punya bobot terbesar, yakni 30% yang meliputi kinerja inovasi, jumlah lulusan yang dapat bekerja dalam waktu 6 bulan, jumlah paten per dosen, dan kinerja pengabdian masyarakat. Para perguruan tinggi yang kita bahas nanti diketahui selama ini telah menjadi langganan masuk dalam peringkat perguruan tinggi terbaik. Pada perguruan tinggi yang akan kita bahas nanti diketahui selama ini telah menjadi langganan masuk dalam peringkat perguruan tinggi terbaik loh. Tak hanya di Indonesia saja, juga di Asia, bahkan dunia. Nah, berikut Kamu Soal telah merangkumnya dalam 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Pada peringkat ke-10 ada Universitas Padjadjaran. Universitas Padjadjaran adalah universitas negeri yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Universitas ini berdiri pada tanggal 11 September 1957, mempunyai 2 kampus utama di Kampus Iwa Kusuma Sumantri di Dipati Ukur Bandung dan Kampus Jatinangor Kabupaten Sumedang. Akreditasi dari Unpad berdasarkan data akreditasi dari BAN PT per November 2018, Unpad menempatkan posisi keempat perguruan tinggi yang paling banyak memiliki program studi S1 akreditasi A. Ada 33 buah setelah UGM 60, UI 37, dan IPB 37 program studi. Selain itu, pada Februari 2014 berdasarkan data akreditasi institusi dari BAN PT, Unpad terakreditasi dengan nilai A dari jajaran 18 PTN atau PTS yang terakreditasi A. Unpad merupakan perguruan tinggi dengan mahasiswa asing terbanyak kedua di Indonesia. Nah, ranking Unpad dari riset Kemendikbud, Unpad memperoleh bobot sebesar 3007 dan menduduki ranking ke-10 dari 4.912 kampus untuk kategori universitas terbaik di Indonesia. Universitas Padjadjaran pada ranking dunia berada pada posisi 1917 menurut Webometrics Ranking of World Universities. Ranking ke-11 menurut TISCA atau Telkom Smart Campus, dan ranking ke-7 menurut versi Times Higher Education 2021. Berapa persentase dosen dan mahasiswa di Universitas Padjadjaran? Persentase dosen dan mahasiswa di universitas ini adalah 1:16, di mana jumlah dosen sebesar 1.941 dan jumlah dari mahasiswa Unpad sendiri adalah 30.902 mahasiswa. Nah, kita masuk yang ke-9, yaitu ada Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro atau Undip merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburuan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1956 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Nah, akreditasi Undip. Untuk akreditasi Undip,
Undip terakreditasi BAN PT dengan nilai A. Adapun ranking untuk Undip, dari riset Kemendikbud, Undip memperoleh bobot sebesar 3.111 dengan menduduki ranking ke-9 dari 4.912 kampus untuk kategori universitas terbaik di Indonesia. Universitas Diponegoro pada ranking dunia ada pada posisi ke-1528 menurut Webometrics Ranking of World Universities, ranking ke-5 menurut TESCA atau Telkom Smart Campus, dan ranking ke-4 versi Times Higher Education 2021. Berapa sih persentase dosen dan mahasiswa di Undip? Persentase dosen dan mahasiswa di universitas ini adalah 1:26, di mana jumlah dosen sebesar 1.744 dan jumlah dari mahasiswa Undip sendiri adalah 45.155 mahasiswa. Nah, kita lanjut yang ke-8. Ada Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya atau UB adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur. Melalui ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 tanggal 5 Januari 1963, UB adalah salah satu dari sebagian kecil kampus di Indonesia yang terindeks dari internasional oleh QS. Nah, UB memiliki 4 kampus. Kampus utama terletak di sebelah barat Kota Malang atau Jenderal Veteran, dan kampus kedua berada di Puncak Dieng atau dikenal sebagai UB Dieng, yang digunakan untuk fasilitas olahraga outdoor dan beberapa fasilitas riset maupun perkuliahan. Sedangkan kampus ketiga dan keempat berada di Kediri dan Jakarta. Nah, untuk akreditasi UB telah memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat A dari BAN PT. Akreditasi institusi perguruan tinggi AIPT tersebut diperoleh sejak tahun 2019 hingga kini. Sedangkan untuk semua fakultas, lembaga, dan unit telah mendapat sertifikat manajemen ISO sejak 2011. Nah, kemudian untuk ranking UB, dari riset Kemendikbud, UB memperoleh bobot sebesar 3.161 dengan menduduki ranking ke-8 dari 4.912 kampus untuk kategori universitas terbaik di Indonesia. UB pada ranking dunia ada pada posisi di 1614 menurut Webometrics Ranking of World Universities, ranking ke-20 menurut TESCA atau Telkom Smart Campus, dan ranking ke-3 versi Higher Education 2021. Wow, berapa sih persentase dosen dan mahasiswa di UB? Persentase dosen dan mahasiswa di UB adalah 1:31, di mana jumlah dosen sebesar 1936 dan jumlah dari mahasiswa UB sendiri adalah 60.492 mahasiswa. Kemudian kita lanjut yang ke-7, ada Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin atau yang disingkat dengan UNHAS merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri pada 10 September 1956. Perguruan tinggi ini semula merupakan perkembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ketika Bung Hatta masih menjadi wakil presiden. Kampus UNHAS semula dibangun di Baraya atau Kampus Baraya. Akreditasi untuk UNHAS. UNHAS memperoleh akreditasi institusi A dari BAN PT. Berdasarkan SK BAN PT, UNHAS merupakan salah satu universitas terbaik dan terfavorit di Sulawesi Selatan. Ranking untuk UNHAS. Dari riset Kemendikbud, UNHAS memperoleh bobot sebesar 3.161 dengan menduduki ranking ke-7 dari 4.912 kampus untuk kategori universitas terbaik di Indonesia. UNHAS pada ranking dunia ada pada posisi 2.558 menurut Webometrics Ranking of World Universities. Berapa sih persentase dosen dan mahasiswa di Universitas Hasanuddin? Persentase dosen dan mahasiswa di universitas ini adalah 1:1, di mana jumlah dosen sebesar 1.845 dan jumlah dari mahasiswa UNHAS adalah
2401. Nah, oke, kita lanjut. Yang keenam ada Institusi Teknologi 10 November atau ITS. Institusi Teknologi 10 November atau ITS adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya. ITS awalnya didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik atau YPTT yang diketuai oleh Dr. Angka Niti Sastro pada tanggal 10 November 1957. Nama ITS mulai digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961. Nah, untuk akreditasi ITS sendiri, ITS telah memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat A dari BAN PT. Sedangkan di tingkat departemen, hampir semua departemen telah terakreditasi A. Nah, untuk ranking ITS, dari riset Kemendikbud, ITS memperoleh bobot sebesar 3.218 dengan menduduki ranking ke-6 dari 4.912 kampus untuk kategori kampus terbaik di Indonesia. ITS pada ranking dunia berada pada posisi 1887 menurut Bibometrics Ranking of World Universities dan ranking ke-7 menurut TESCA Telkom Smart Campus dan ranking ke-8 versi Times Higher Education 2021. Berapa sih persentase dosen dan mahasiswa di ITS? Persentase dosen dan mahasiswa di ITS adalah 1:16, di mana jumlah dosen sebesar 969 dan jumlah dari mahasiswa ITS sendiri adalah 15.812 mahasiswa. Nah, kita lanjut yang kelima, ada Institut Teknologi